Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jumaidi Oki, channel yang menginformasikan tentang pendidikan CPNS dan P3K. Nah, hari ini teman-teman ada kabar bagi teman-teman yang sedang menunggu kapan SK P3K itu diserahkan. Ini ada kabar penting, itu Kepala BKN ungkap fakta mengejutkan terkait jadwal penyerahan SK P3K tahun 2022 oleh masing-masing pemerintah daerah Pemda. Ada yang sudah diserahkan itu Februari sampai Maret 2022, namun paling banyak itu menjadwalkan pasca Lebaran Idul Fitri tahun 2022. Hal ini sudah pasti mengecewakan para guru honorer yang sudah lulus P3K, terutama teman-teman yang sudah lulus P3K di tahap 1. Nah, menurut Ketua Umum DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia itu Raden Sutopo Yuwono, dari laporan yang diterimanya, jadwal penyerahan SK P3K ada yang Mei mendatang, ada juga yang Juli tahun 2022. Dia mencontohkan Kabupaten Banyumas yang menjadwalkan penyerahan SK P3K itu pada Juli tahun 2022. Kemudian DKI Jakarta itu pada bulan Juni, kemudian Kabupaten Pati itu diserahkan bulan Mei. Nah, sebagian besar lagi itu belum diinformasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah atau BKD setempat kapan jadwal penyerahan SK P3K itu dilakukan. Nah, ini menimbulkan keresahan di kalangan guru honorer karena berbeda-beda jadwalnya, kata Sutopo itu kepada cpnn.com Rabu 23 Maret tahun 2022. Kemudian mengenai perbedaan jadwal penyerahan SK P3K tersebut, ini pelaksana tugas PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Bima Haria Wibisono itu mengatakan hal tersebut menjadi kewenangan masing-masing Pemda. Nah, sebagian Pemda itu mengalami kesulitan anggaran untuk membayar gaji dan tunjangan P3K. Itu sebabnya, kata Bima, Pemda meminta waktu untuk mengusulkan NIP P3K. Ada juga daerah yang mengontrak P3K tidak langsung 5 tahun. Kemudian yang mengontrak P3K hanya setahun, ya karena memang daerah nggak punya duit, ujarnya. BKN lanjutnya itu sudah mengeluarkan surat agar Pemda segera mengusulkan penetapan NIP P3K, namun sejumlah daerah karena keterbatasan anggaran itu belum bisa mengajukan secepatnya. Dalam kondisi tersebut, itu Bima menegaskan BKN tidak bisa memaksakan Pemda. Yang pasti prosedurnya ialah ketika usulan penetapan NIP P3K diajukan oleh BKN, kemudian diproses dan akhirnya diterbitkan, ada kewajiban Pemda yang harus dilakukan. Pemda dalam 30 hari sudah menerbitkan SK P3K. Ketika SK P3K diterbitkan, kata Bima, otomatis Pemda harus membayar gaji dan tunjangan P3K. Jadi BKN itu tidak memperlambat proses penetapan NIP P3K, tegasnya. Dia menjelaskan begitu usulan pejabat pembina kepegawaian PPK masuk, BKN langsung memverifikasi validasi verbal. Jika semua datanya clear, BKN menerbitkan pertimbangan teknis atau pertek untuk penetapan NIP P3K. Semua proses itu menurut Bima sesuai urutan karena ratusan instansi yang menyelenggarakan seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN 2021, maka prosesnya berurutan. Tidak mungkin instansi yang baru mengusulkan penetapan urutan pertama. Prinsipnya BKN akan mengerjakan sesuai usulan masuk, semuanya serba digital, tidak bisa direkayasa, pungkas Bima Haria Wibisono kepada cpnn.com tanggal 23 Maret 2022. Nah, ini informasi untuk teman-teman yang sudah lulus P3K tahap 1 dan 2 mengenai kenapa keterlambatan penetapan NIP P3K bagi teman-teman guru. Informasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan subscribe di channel Jumaidi Oki ini untuk mengetahui info-info lanjut terkait penetapan P3K, kemudian
PPG, dan CPNS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.